Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Keluarga Indonesia yang berbahagia. Pagi yang cerah ini semoga insya Allah sehat semua ya. Yang sakit kita doakan agar dapat sembuh, Yang punya masalah agar segera Allah membantu menguraikan masalah itu sehingga bisa ditemukan titik-titik solusinya. Yang ingin berangkat kerja insya Allah berikan kemudahan dalam pekerjaannya, selamat sampai di tujuan pekerjaannya, kembali lagi ya di rumahnya. Keluarga Indonesia yang berbahagia, saya tidak segan-segan menyampaikan tentang neuroparenting ya, kemarin kita sudah menyampaikan bahwa pengasuhan yang sesungguhnya adalah pengasuhan otak. Itu merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengapa harus neuroparenting. Neuroparenting berasal dari dua kata, neuro atau neuron. Neuronya itu asalnya dari neuron, dan parenting. Masih pilek insyaallah. Alhamdulillah. Neuroparenting berasal dari dua kata, neuro dan parenting. Neuro berasalnya dari neuron. Neuron adalah sel saraf ya, yang salah satu fungsinya adalah membangun otak, menjadikan otak semakin baik, menjadikan otak mengalami tumbuh dan berkembang secara sistematis. Kenapa berbicara neuroparenting? Seharusnya saya membuat judul dulu ya. Harusnya membuat judul dulu ya. Ya teman-teman, nggak masalah lah. Mengapa neuroparenting itu menjadi salah satu rujukan untuk teman-teman bisa mengasuh anak ya. Ini saya buka salah satu teori neuroanatominya, pemandunya ya. Teman-teman bisa melihat ini ya. Ini salah satu pijakan ilmiah dari neuroparenting ya, salah satu pijakan ilmiahnya dari neuroparenting ya. Kenapa bisa dijadikan salah satu pijakan dalam mengasuh anak. Salah satu alasannya adalah otak manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara bertahap dan runut ya. Kembang secara runut ya. Mulai dari proses yang sangat awal sekali di dalam rahim ya, 32 minggu ya. Di situ hanya nampak bahan-bahan pendengaran dan bahan-bahan mata ya gitu ya. Terus kemudian berkembang
dengan saraf-sarafnya, saraf kranial yang berkembang sangat pesat ya gitu ya. Terus kemudian berlanjut gitu ya. Perhatikan daerah-daerah yang berhubungan dengan pendengaran dan dengan air tube ya gitu ya. Mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Ini teman-teman, kenapa alasannya cerebellum itu ada yang mengelompokkan ya, cerebellum itu bagian dari batang otak ya. Ini Anda bisa memperhatikan ya bahwa antara cerebellum sama batang otak merupakan bagian yang saling terkait benar-benar gitu ya. Terus ya di daerah situlah berhubungan dengan aktivitas-aktivitas penting manusia ya, termasuk pernapasan, termasuk pengaturan suhu dan seterusnya ya. Dia berkembang tahap demi tahap, lihat ya. Neuronnya berkembang sangat luar biasa ya. Terus semakin dewasa. Nah, tahapan demi tahapan yang cara berkembangnya runut seperti ini, urut tidak lompat-lompat gitu ya. Membuat kita bisa mempelajari dengan seksama ya. Ya, artinya ketika pengasuhan itu memiliki hubungan yang erat sekali dengan pengasuhan otak, berarti kita harus menyesuaikan materi-materi pengasuhan, harus kita sesuaikan dengan kebutuhan otak anak yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti ini ya. Artinya tidak boleh tidak boleh dirusak ya. Dirusaknya dengan apa? Dengan materi-materi pengasuhan yang merusak otak anak. Minimal bukan merusak dalam arti akhirnya menghancurkan jaringannya seperti secara langsung ya gitu ya teman-teman ya. Merusak dalam arti tidak sesuai, aktivitas pengasuhan tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan bagaimana yang otak butuhkan, bagaimana yang otak anak butuhkan. Oke ya. Perkembangan tahap demi tahap ini tentunya ada prioritas kebutuhan anak ya, kebutuhan otak anak yang seyogianya dipenuhi oleh para orang tua ya yang sedang mengasuh putra-putrinya ya. Nah, mengasuh adalah salah satu aktivitas mengasuh otak ya. Ditandai dengan apa? Dengan memberikan rangsangan, dengan memberikan stimulasi ya. Jadi setiap aktivitas mengasuh apapun itu ya, setiap aktivitas mengasuh pasti ada kontennya, ada kandungannya, memberi rangsangan pada otak anak. Oke. Kita berbicara keras juga memberikan rangsangan pada anak ya. Kita berbicara halus juga memberikan rangsangan yang sangat luar biasa pada otak anak ya. Jadi semua aktivitas ya yang ada di lingkungan anak akan memberikan kontribusi terhadap tumbuh kembang otak anak. Maka dari itu ya, di dalam otak anak ini ada perangkat-perangkat yang berhubungan dengan itu ya. Salah satunya adalah saraf-saraf sensor. Maksud saya sensorik ya. Saraf-saraf sensorik ya. Saraf-saraf sensorik ini yang memiliki hal penting sekali terhadap proses perkembangan tumbuh kembang otak anak ini, teman-teman. Nah,
Maka dari itu pemahaman teman-teman ya, tiap orang tua wajib memahami bagaimana sih saraf sensorik itu berkembang. Oke. Terus bagaimana kita harus melakukan satu proses apa yang namanya latihan-latihan ya, latihan-latihan atas saraf-saraf sensorik itu. Ya. Seperti yang kita ketahui saraf sensorik itu ya, mulai dari indera taktil ya, indera taktil. Di dalam indera taktil itu tentunya ada indera penyentuh juga ada ya. Jadi masuk di situ ya, ada indera penyentuh ada di situ. Touch ya namanya ya gitu ya. Nah, itu harus kita pahami dengan baik ya gitu ya. Sedemikian rupa sehingga perkembangan otak anak ini bisa berkembang dengan sempurna ya. Kenapa hal-hal yang berhubungan dengan ya, anak tidak fokus, anak kurang fokus ya, anak tidak bisa ngendaliin gerakan ya, motorik kontrolnya bermasalah gitu ya. Anak kalau minta sesuatu langsung nyet, langsung harus ada, yang dengan istilah instant gravir ya gitu ya, harus ada. Kenapa itu semua masuk dalam kategori yang harus dibenahi ya? Karena ada hubungan dengan pengasuhan sensorik anak tersebut yang tidak sempurna, ya, teman-teman ya. Oke. Sekilas tentang neuroparenting ya teman-teman. Ini saya memberitahu kepada teman-teman ya, atas pertanyaan mengapa harus neuroparenting ya. Sekali lagi karena mengasuh adalah mengasuh otak. Maka kita harus ikut iramanya otak anak ya, agar anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan aktivitas yang sesungguhnya otak tersebut gitu ya. Bahasa teman-teman kalau di dalam kajian-kajian Islam itu ada namanya bahasa fitrah ya. Harus sesuai fitrahnya, harus sesuai dengan aslinya gitu ya. Sedemikian rupa sehingga pertumbuhan dan perkembangan daripada otak anak itu tidak mengalami hal-hal yang membuat aktivitasnya tidak normal gitu ya teman-teman ya. Masing-masing perkembangan, masing-masing state ya, masing-masing tahapan sangat berbeda ya. Anak dengan usia masih child brain ini otak child brain ya, masih sekitar usia 6 sampai 13 tahun ya, 13 tahun 14 tahun ya gitu ya. Ya prefrontalnya sudah berkembang sejak 6 tahun, 6,5 ya, 5,5 juga ada yang sudah berkembang bagus ya gitu ya. Cuman anak di usia sekitar 13 tahun ini memang otak prefrontal korteknya belum sempurna ya gitu. Jadi yang sudah sempurna otak subkortikalnya, otak dalamnya. Sedemikian rupa sehingga pengasuhan yang seyogianya teman-teman jalankan selama 12 tahun ini harus lebih banyak berkonsentrasi di otak bagian dalam sembari tidak meninggalkan otak bagian luar gitu ya. Berikutnya nanti akan menjadi perkembangan selanjutnya yang namanya teenage years ini ya. Nanti ini sekitar anak-anak yang sudah masuk berusia di atas 15 tahun ya. Terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa ya. Di antaranya adalah proses yang namanya pruning ya, proses yang namanya pruningisasi ya, gray master. Jadi
perontokan ya gitu ya bahasanya, perontokan daripada eh, apa namanya, sel-sel saraf, sel-sel neuron yang tidak dipakai. Oke, bentar. Teman-teman yang berbahagia, ini satu gambaran yang apa namanya, betapa pengasuhan itu, kata teman-teman yang dulu katanya pengasuhan itu adalah ilmu abstrak ya gitu ya. Betapa pengasuhan itu bukan lagi ilmu abstrak ya gitu ya. Karena apa? Karena bisa didefinisikan. Ya, sesuatu yang bisa didefinisikan kan bisa di measurement, bisa bahkan bisa diukur, bisa dilakukan apa namanya, pengukuran ya gitu ya, sehingga kita pun bisa melakukan pengukuran ya gitu ya, seperti misalnya anak-anak yang sensorik ya, saraf-saraf sensoriknya belum matang, itu kita bisa dapatin gitu ya. Nah, otak motorik halusnya belum matang ya, belum sempurna, kita bisa dapatin. Anak-anak yang emosinya, perkembangan kecerdasan emosinya belum sempurna, kita bisa temukan, gitu ya. Sehingga di era di mana apa namanya, perkembangan tadi terjadi, yang harusnya ada, bila belum terwujud, kita bisa melakukan satu pengejaran, gitu ya. Penyesuaian ya. Jadi kalau misalnya kan ada anak yang harusnya usia katakanlah usia 1,5 tahun itu lompat sekitar 30 cm apa sudah terbiasa ya 1,5 tahun. Nah, ini kita dapatin anak-anak usia 4 tahun nggak berani lompat, berarti ada masalah seperti itu ya. Yang simpel aja. Nanti yang agak ribet ya kita berkomunikasinya dengan yang lebih ahli tentunya ya, teman-teman di dokter tumbuh kembang anak ya, teman-teman okupasi itu menjadi mitra kita untuk mengasuh anak sedemikian rupa sehingga ngasuhnya anak itu jadi sempurna gitu ya. Teman-teman, sudah tidak jangan ditunda lagi belajarnya pengasuhan berbasis kinerja otak ya. Apalagi kalau teman-teman memiliki putra-putri yang masih 0 sampai 7 tahun ya gitu ya. Itu betul-betul kesempatan yang sangat baik sekali ya. Kesempatan yang sangat baik sekali untuk untuk membuat pengasuhan Anda menjadi lebih berkualitas gitu ya. Saya sudah melakukan itu dan ribuan orang juga sudah melakukan gitu ya. Karena neuroparenting ini kan sudah sejak 2008 ya gitu ya. Sejak 2008 para orang tua yang belajar neuroparenting yang sungguh-sungguh tentunya ya, ada juga nggak sungguh-sungguh soalnya ya. Bahkan ada yang bilang, dok bisa nggak sertifikat neuroparenting aja gitu. Saya bilang di neuroparenting itu sertifikat itu kedua, yang pertama adalah harus bisa ya, dan belajarnya sampai bisa. Kalau sertifikat mah gampang gitu ya. Yang penting bisa, karena apa? Bisa dipraktekin gitu ya. Anda harus praktek di rumah dan di kelas sendiri ya, seperti misalnya sekolah seperti misalnya program 50 jam di sekolah neuroparenting itu ya, di kelasnya kita berikan latihan-latihan ya gitu. Meskipun dengan menggunakan fasilitas online ya, alhamdulillah kita sudah menemukan cara-cara melakukan latihan-latihan gitu ya. Yang penting
teman-teman harus proaktif gitu ya. Teman-teman harus proaktif melakukan itu gitu ya. Ada juga yang nggak proaktif, ya. Ada juga yang kurang aktif. Hasilnya juga nggak ngerti, ya sudah, cuma terkesannya, oh ikut neuroparenting gitu. Maka ke depan para alumni neuroparenting itu mempunyai tugas, ya tugas tanda kutip ya, tugas dalam rangka menebarkan satu ilmu ya, balighul ani walau ayah kan gitu kan, untuk menyampaikan kepada lingkungan sekitarnya, di lingkungan pengajian, lingkungan arisan, pertemuan RT RW, nyampein gitu ya. Bahkan kalau misalnya di tingkat RT katakanlah ya, para kader neuroparenting itu bisa memberikan warna bagaimana mengasuh anak yang benar gitu ya. Jadi neuroparenting itu teman-teman memberikan porsi bagaimana mengasuh anak yang benar. Ya, bagaimana mengasuh anak yang sesungguhnya, yang sesungguhnya, yang fisiologis, bukan yang patologis. Ya, yang patologis itu yang kelainan. Ya, yang anak memiliki perkembangan yang kurang sempurna, misalnya anak delay speech, anak ADHD, anak autism dan seterusnya itu ya. Itu tentunya kita juga pelajari meskipun tidak seperti fisiologinya gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar bagaimana sih mengasuh anak yang benar, yang bisa dipraktekkan di neuroparenting ya. Saya dan seluruh tim neuroparenting termasuk para guru di neuroparenting ya, siap mengajari teman-teman ya gitu ya, mengajari teman-teman. Maka neuroparenting itu selalu saya menyampaikan ya, spesial bagi para orang tua yang sedang mengandung, misalnya saya mengandung bayi, saya mengandung sedangkan hamil ya gitu ya, atau memang masih anaknya masih kecil-kecil, terutama 0 sampai 7 tahun. Jadi teman-teman kalau jenengan punya anak 0 sampai 7 tahun, segera ambil ini program ya. Segera ambil ini program ya. Ada programnya memang terkesannya cukup lama gitu ya. Kenapa cukup lama? Ya Tuhan juga mendesain manusia untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab juga cukup lama kan gitu kan. Cukup lama. Iya kan, matangnya otak itu bisa rata-rata 18 tahun ya, bisa 18 tahun, rata-rata 21 tahun, dan kalau delaynya bisa sampai 24 25 tahun. Cukup lama kan gitu kan. Baru saya itu kenapa cukup lama? Ya ini bagian dari memang tugas manusia ya. Tugas manusia sebagai khalifah fil ard, sebagai pemegang tampuk kepemimpinan di muka bumi ini ya gitu ya. Memang berat gitu ya. Sehingga harus diberikan bekal yang mumpuni gitu ya. Nah, 50 jam merupakan satu upaya ya, satu ikhtiar agar teman-teman bisa belajar pengasuhan ini secara komprehensif gitu aja ya. Dulu 16 jam 2 hari, ternyata apalagi kecuali kalau teman-teman yang 16 jam terus teman-teman mencari terus ya, terus dipandu dengan workshop 16 jam, itu bisa jadi banyak yang jadi ya gitu ya. Kemudian kita naikin jadi 32 jam ya. 32 jam ternyata juga nggak bisa satu kali workshop ya, harus 2 kali ya, minimal 4 hari ya belajarnya gitu. Wah lumayan ya gitu ya, lumayan bisa ngabisin 6 jutaan gitu. bisa menghasilin dulu. Kalau sekarang mungkin sudah naik lagi kali ya, biaya hotel udah kalau dulu kita masih dapat
satu seat itu bisa dapat 200-an ya gitu, 2,5 gitu masih dapat ya. Sekarang kemarin tawaran beberapa hotel sudah 4,5. Jadi 4,5 2 hari sudah 800-900 kan gitu. Sudah hampir 1 juta gitu untuk biaya hotelnya aja, belum yang lain-lain kan gitu. Nah, yang program yang 10 jam ini akhirnya kita buat online ya. Entah nanti suatu saat kami berpikiran dari online itu ngumpul sehari kita berbicara offline ya gitu ya, mungkin akan kita tidak lanjutin ke depan ya. Yang jelas sekarang kita belajar online ya. Kita sudah punya pengalaman ya, sudah pengalaman terutama di musim pandemi kemarin 2 tahun ya, bagaimana membuat ya proses belajar online itu teman-teman juga bisa menggunakan sarana itu ya, dengan catatan-catatan tentunya, dengan upaya-upaya masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan. Maka jadilah program yang namanya 50 jam neuroparenting. Ya, neuroparenting practitioner ya. Neuroparenting practitioner ya. Ini sekali lagi sebagai upaya ya teman-teman untuk bagaimana menata benteng terakhir. Saya mengatakan keluarga sekolah itu benteng terakhir sebuah peradaban agar bisa dipertahankan. Kalau tidak babak belur pasti ya gitu ya teman-teman ya. Saya bersama teman-teman ya, ada yang ahli okupasi, ada yang ahli mainan anak-anak yang ramah otak, ada yang ahli coaching dan seterusnya ya gitu ya, mengajari Anda sedemikian rupa sehingga Anda bisa memiliki ilmu neuroparenting dan mengaplikasikan dalam keseharian ya teman-teman ya. Ini sengaja pagi ini tiba-tiba selesai subuh tadi wiridan mau sharing lagi ya, saking semangatnya sampai saya lupa mengumumkan dulu ya. Saya lupa gitu. Ya, tadi saya sudah menyampaikan ya tentang pertanyaan bahwa mengapa harus neuroparenting ya gitu teman-teman ya. Karena ya pengasuhan itu adalah pengasuhan neuron kan gitu ya, pengasuhan neuron ya gitu. Seperti neuroparenting itu ada 2 kata ya, ada neuro itu dari kata neuron itu dari kata sel saraf itu dari kata sel saraf itu salah satu fungsinya adalah membangun otak ini ya, ini membangun otak anak yang mengalami satu proses pertumbuhan tahap demi tahap kan gitu ya. Nah, parenting sendiri pengasuhan. Jadi apa bridgingnya antara pengasuhan sama neuron ya gitu ya. Parenting sama neuron itu bridgingnya apa ya? Bridgingnya ternyata proses parenting itu adanya di neuron. Dan neuron yang membangun otak yang mengalami pada anak-anak, otak anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara bertahap. Nah, tahapan-tahapan inilah ada ilmunya yang kita pelajari ya, sehingga bisa memandu proses pengasuhan itu gitu ya. Ini enaknya otak itu tumbuh bertahap kan gitu kan. Nah, pengasuhan itu adalah memberikan stimulasi, memberikan rangsangan ya, yang pada gilirannya akan terjadilah yang namanya experience ya, pengalaman ya gitu. Memberikan rangsangan pada otak ini ya, rangsangan terhadap apa? Terhadap sel-sel sarafnya, gitu ya, teman. Terhadap sel-sel saraf berikan rangsangan. Ya, kalau sel sarafnya bagus nanti bisa lebih banyak rangsangan, gitu ya. Nah, dari materi-materi ini maka diharapkan teman-teman memiliki pijakan
ilmu pijakan sebagai pijakan dalam mengasuh anak. Ya, oke. Ya seperti misalnya Anda memiliki anak yang sekarang usianya 3 bulan kayak gitu ya, atau sekarang usianya 2 bulan kan gitu. Kalau di dalam neuroparenting kita berikan pembekalan pengasuhan di 3 bulan pertama misalnya gitu ya. Apa yang Anda perhatikan gitu ya. 3 bulan sampai 9 bulan, maksud saya 4 bulan sampai 9 bulan misalnya gitu ya. Anda akan dibimbing pengasuhan seperti apa yang prioritas ya. Yang semuanya membuat anak-anak cerdas. Ya arahnya pengasuhan itu kan membuat anak cerdas ya. Cerdas itu kita terjemahkan dalam 3 hal di dalam neuroparenting ya. Anak-anak tangguh ya. Anak-anak tangguh itu cerdas secara gerak, secara emosi ya gitu. Anak-anak cerdas ya, cerdas lebih ke rasionya ya. Kemudian anak berakhlak mulia, cerdas dari sisi spiritualitasnya gitu ya. Jadi targetnya neuroparenting, anak-anak itu tangguh ya, cerdas dan berakhlak mulia, memiliki akhlak, memiliki moral ya gitu ya. Nah, spesial memang untuk teman-teman yang putra-putrinya masih 0 sampai 7 tahun segera ikut gitu ya, segera ikut. Kita memang masih membatasi kelasnya ya gitu ya. Untuk yang kelas Januari sampai Desember ini sudah full book. Kita alhamdulillah ya sudah kemudian kami sekarang sudah membuka kembali ya untuk kelas Juli 2003 sampai Juni 2004 ya. Segera teman-teman biayanya sangat murah ya. Bulannya murah tapi bukan murahan ya gitu ya. Biayanya murah gitu ya. Biaya murah, cara pembayarannya mudah. Bahasanya bukan murah teman-teman, bukan murah ini dong. Oh, kenapa gitu ya? Biayanya terjangkau. Biayanya terjangkau. Biayanya terjangkau, terus cara pembayarannya gampang gitu ya. Karena apa? Anda diberikan fasilitas dengan pembayaran secara bertahap ya, seperti pembayaran SPP bulanan ya. Jadi tiap bulan ada kontribusi daripada teman-teman biar lebih serius, biar kami juga menyiapkan seluruh perangkatnya bisa lebih profesional ya, gitu ya teman-teman ya. Dan dengan para guru yang insya Allah mumpuni ya gitu ya. Ada guru yang misalnya Dokter Putri ya dari Palembang ya, lisensinya neuroparenting sama Montessori ya gitu ya. Terus kemudian ada Bunda Khotimah ya dari Solo ya, ahli okupasi ya. Ya memang Solo itu kan ada pusatnya okupasi anak ya gitu ya. Terus kemudian ada coach ya yang membimbing nanti ya, karena ujungnya para orang tua itu harus menjadi pelatih emosi pada anak. Nah, untuk menjadi pelatih emosi pada anak, dirinya sendiri harus paham dong dengan emosi kan, ya, gitu kan, bener kan, ya gitu ya. Maka dilatih bagaimana melakukan satu proses family coaching gitu ya. Sederhana tuh, nggak ribet-ribet. Namun yang membawa seorang certified dari ICF ya, certified dari ICF, sehingga profesionalnya, kemampuannya tidak diragukan lagi ya gitu ya. Informasi tentang kelas neuroparenting ya teman-teman bisa melihat di IG neuroparenting ini sendiri, atau bisa lihat di status WA ya teman-teman. Status WA di Facebook juga ada gitu ya. Tapi yang status WA itu yang aktif ya, di status WA itu yang aktif. Oke teman-teman, barangkali ada yang bertanya?
barangkali ada yang bertanya tentang neuroparenting. Oke. Ya tadi malam kita ada kelas ya. Pastikan teman-teman ada kelas IG live ya, Instagram live ya. Tiap hari Rabu malam ya, kita bahas tentang neuroparenting. Rabu malam mulai jam-jam setengah 8 ya, setengah 8, jam 8 ya. Jadi, antara itu sudah mulai start, sudah mulai ya. Kalau maunya teman-teman Indonesia bagian Barat itu maunya jam 8. Cuma kalau teman-teman Indonesia bagian Timur, kalau jam 8 kami sudah jam 10 dong. Waduh. Jadi kita harus buat 3 jam yang berbeda ini. Untung Indonesia cuma 3 jam. Nah kalau seperti Rusia itu 3 jam, 3 wilayah waktu ya. Kalau Rusia itu berapa wilayah waktu ya? 6 atau berapa itu? Walah, besar sekali ya gitu ya. Ya. Tapi pastikan aja tiap Rabu malam kita ada kajian neuroparenting ya, yang kita bahas banyak, lebih fokus pada otak anak. Sementara di Senin malam itu juga ada neuroparenting ya, tapi bahasanya lebih fokus pada otak orang tua ya. Jenengan bisa mengikuti dua itu dengan sangat baik insya Allah ya gitu ya. Terus kemudian tanggal 31 malam ya teman-teman ya, ada program Zoominar ya, kita bahas tentang instant gratification ya gitu ya. Anak-anak yang mengalami sulitnya menunda keinginan ya, itu juga perlu Anda pelajari ya, sehingga bila itu sampai muncul gitu ya, Anda sudah bisa mengelolanya dengan baik ya, mengasuhnya dengan baik, maksud saya melatihnya anak dengan baik sehingga anak tidak terjebak di dalam instant gratification terus kan gitu, yang sesungguhnya itu menyiksa ya gitu ya. Bagaimana nggak menyiksa nanti pada saat remaja itu akan terasa sekali menyiksanya. Dia minta sesuatu maunya harus ada sekarang, maunya harus ada gitu ya. Bahkan ya anak-anak remaja yang minta maaf ya anak-anak remaja perempuan yang kegadisannya dijual murah dan seterusnya, itu diantaranya gara-gara seperti ini ya, minta sesuatu sabri asal begini akhirnya dia sampai melakukan hubungan seksual yang tidak baik ya gitu ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, semua pengumuman seperti ini Anda bisa dapatkan di IG Neuroparenting, IG Dr. Amir Syufdi ya, atau juga di status WA Neuroparenting, adminnya Neuroparenting juga ada, atau juga di statusnya Dr. Amir Syufdi ya. Terpaksa saya harus melibatkan diri dalam memberi sarana dari teman-teman marketing. Oke ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu sharing kita ya. Pastikan sharing-sharing yang insya Allah rutin itu Senin malam sama Selasa malam, dan kelas-kelas yang lainnya gitu ya. Yang ingin bergabung di sekolah ingin belajar neuroparenting di sekolah neuroparenting program 50 jam sok monggo ya gitu ya. Biar nggak lupa daftar aja gitu ya. Biar nggak lupa daftar aja dulu, karena banyak sekali yang lupa. Akhirnya pada saatnya sudah ditutup baru gerubuk-gerubuk gitu, sistemnya sudah ditutup. Jadi kadang-kadang saya juga kasihan gitu ya. Seperti yang kemarin kita sudah buka September, tutupnya 1 Januari 2024 gitu kan. Itu dari September kurang sekali daftar gitu. Begitu masuk dari September kurang sekali daftar. Begitu masuk Desember, sudah akhir-akhir Desember baru banyak. Sampai sudah lewat Januari tanggal 2, tanggal 3 masih ada. Saya arahkan ke yang pendaftar baru ya. Oke, terima kasih teman-teman ya, baik yang ada di dalam Instagram ya, maupun yang insya Allah nanti akan mendengar rekamannya ya. Sampai jumpa, saya Dr. Amir Syufdi dari Sekolah Neuroparenting ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.